Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Pagi hari ini sebelum Bapak Ibu Saudara menjalankan setiap aktivitas, terlebih kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-34 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ke-34 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu boleh menyimaknya dan saya akan membacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, di ayatnya yang pertama, di situ ada Dina adalah seorang atau anak dari Yakub dan Lea. Dan pada ayatnya yang pertama di situ dikatakan Dina mengunjungi perempuan-perempuan. Nah, tempat Dina mengunjungi para perempuan-perempuan adalah Sikem, tanah Kanaan. Kita boleh membacanya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-18 saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sikem ini atau Kanaan adalah bangsa asing yang menyembah berhala. Artinya penduduk Sikem atau penduduk Kanaan adalah penduduk yang tidak mengenal Allah. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa Sikem adalah tempat Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Sikem juga menjadi tempat Yosua mengumpulkan seluruh suku Israel untuk mengadakan pembaruan perjanjian mereka dengan Tuhan. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa penduduk asli dari Sikem ini adalah penduduk atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan sudah pasti Yakub sangat mengetahui hal itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa Dina anak Yakub pun mengetahuinya. Nah, perempuan-perempuan yang dikunjungi Dina adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita baca pada ayat yang pertama, di situ dikatakan bagian pertama, pada suatu kali pergilah Dina. Nah, bukan perempuan-perempuan ini yang mengunjungi Dina atau mendatangi Dina, melainkan sebaliknya, Dinalah yang mengunjungi perempuan Sikem. Berarti di sini Dina memiliki keinginan, ketertarikan untuk mengikuti gaya hidup serta budaya dari orang-orang Kanaan pada waktu itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah tindakan dari Dina ini salah? Seharusnya tidak. Tetapi sangat wajar bagi Dina, seorang pendatang, dia mau berbaur di mana tempat di mana dia baru datangi, kan? Sangat wajar. Dalam dia mau bersosialisasi. Tapi dalam konteks budaya sangat tidak aman ketika seorang perempuan berpergian sendiri, bukan? Sehingga kita lihat apa yang terjadi kepada Dina. Ketika dia ketika dia mengunjungi para perempuan negeri itu. Kita lihat pada ayat yang kedua. Di situ saya bacakan. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Nah, apa yang terjadi pada Dina? Kita lihat Dina dilecehkan oleh anak negeri itu. Nah, berarti tindakan Dina yang mendatangi perempuan-perempuan negeri itu adalah salah. Karena apa yang dia dapati? Kita lihat ayat yang kedua dikatakan anak dari raja negeri itu memperkosa, melecehkan Dina. Nah, dalam setiap kehidupan kita seringkali dan selalu diperhadapkan dengan keadaan serta situasi yang membuat kita harus menggabungkan diri kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Dan apakah hal itu wajar? Ya, tentu wajar. Karena kita adalah manusia yang berbaur, bukan? Sangat wajar. Entah itu tentang pekerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini Dina memiliki keinginan untuk bergabung dengan orang-orang dunia, untuk bergabung dengan perempuan-perempuan yang tentu tidak mengenal Allah. Nah, kadang kita pun bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan justru yang paling bahaya adalah kita yang terikut. Atau kita memiliki keinginan untuk mengikuti atau terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang membawa kita kepada kehilangan iman kita. Nah, ini berarti berbicara tentang kehidupan kita atau diri kita yang menahan diri untuk tidak ikut, tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang membawa kita kepada kehilangan iman kita, sampai kepada kita meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak contoh orang percaya yang kehilangan iman kepercayaannya. Karena apa? Karena banyak sekali tawaran. Nah, firman Tuhan yang datang untuk mengingatkan setiap kehidupan kita, menahan diri kita untuk apa? Tidak tergoda, tidak terikut dengan tawaran-tawaran dari orang-orang luar, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang membawa kita kepada kejatuhan. Nah, orang percaya harus dikenal sebagai ada Tuhan di dalam hidupnya. Bukan hanya menjadi orang yang percaya, datang di gereja, beribadah, tapi tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Orang percaya harus dikenal dengan ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada Tuhan yang tinggal di hatinya. Ada Tuhan yang tinggal di dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar menjadi orang percaya yang rajin datang gereja, rajin beribadah, tetapi kosong. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang seperti inilah atau orang-orang yang inilah adalah orang-orang yang mudah sekali terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia ini. Nah, kita tahu bersama bahwa semakin hari, semakin dunia ini semakin jahat. Tawaran untuk kita jatuh, tawaran untuk kita meninggalkan Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau kita tidak kuat untuk menahan diri, kita mudah jatuh. Kita akan mudah terpengaruh. Makanya kita perlu minta untuk Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kita perlu minta Tuhan untuk tinggal di hati kita. Agar supaya kita kuat menahan diri kita dari setiap godaan-godaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang kita nggak mampu, bukan? Ya, kenapa kita tidak mampu? Karena kita manusia yang terbatas. Karena kita manusia yang biasa. Makanya kita minta Roh Kudus untuk memampukan setiap kehidupan kita. Biar dia tinggal di hati kita. Dia yang mengingatkan kita. Kalau ada tawaran yang datang, kalau ada godaan yang datang, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menahan. Agar supaya kita tidak terbawa arus. Agar supaya kita terjatuh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap berdiri pada iman kepercayaan kita. Dan menjadi orang-orang yang percaya. Yang mampu menahan diri untuk tidak terikut. Untuk tidak mengikuti tawaran-tawaran dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang membawa kita kepada kejatuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Biar kiranya Tuhan memberkati dan Immanuel Allah beserta kita.